Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketiga ahli itu semuanya fokus ke arah selatan. Mereka begitu terganggu oleh suara gemuruh sehingga mereka tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam berhasil melewati mereka, dengan santai masuk dan menghilang di dalam udara keruh istana bawah tanah. Bau yang sangat tajam menembus hidungnya, disertai dengan rasa tertekan yang kuat. Namun, dalam sekejap mata, penindasan ini tiba-tiba menghilang, bahkan kondisi tak terlihatnya pun tidak hilang. Satu-satunya hal yang terpengaruh adalah persepsi rohnya yang terbatas. Dia akhirnya memasuki istana bawah tanah. Dia menghela nafas lega dan tidak menghilangkan tembus pandangnya. Di depannya ada kegelapan. Dia melangkah maju sedikit demi sedikit di atas batu es dingin di bawah kakinya, tanpa suara dan tidak berani menyalakan api untuk memandu jalannya. Dia telah menyebarkan indera rohnya hingga batas maksimalnya untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya. Dia tidak lupa bahwa ada 3 raja besar yang juga telah memasuki istana bawah tanah. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkannya seperti serangga. Dia tidak bisa membiarkan mereka mengetahui kehadirannya. Udara keruh membatasi indera rohnya, yang juga akan membatasi 3 Realm King. Ini memberikan lapisan perlindungan baginya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menghindari 3 raja dan menggunakan kemampuan deteksi mutiara racun langit untuk menemukan rumput kaisar abadi sebelum mereka menemukannya. Tapi, istana bawah tanah ini sangat besar dan tata letaknya juga sangat rumit. Jika hanya ada satu jalan menuju rumput kaisar abadi, maka menghindarinya adalah hal yang mustahil. Saat dia terbiasa dengan udara keruh yang tebal dan kegelapan, Yunce dengan hati-hati merasakan sekelilingnya dan dengan cepat mempercepat langkahnya. Namun setelah berjalan beberapa saat ke depan, di depannya masih ada jalan yang sangat panjang. Tidak ada jalan yang membelah, bahkan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Yunce mulai merasa tidak nyaman. Pada saat ini suara lemah terdengar dari depan. Nanli rubah tua, sepertinya putra raja ini cukup beruntung dan tidak mati. Anda pasti sangat kecewa. Ini adalah suara Mu Baimei. Itu sudah pasti. Setiap kali aku memikirkan bagaimana aku harus membiarkan putri kecilku yang cantik menikah dengan putramu yang tidak berguna itu, raja ini selalu merasakan sakit di dadaku, jawab Kaisar Nanli dengan nada suara sarkastik. Sangat indah. Seperti yang diharapkan dari babi yang kamu pelihara. Tidak peduli betapa gemuk dan jeleknya itu, kamu tetap menganggapnya sebagai harta karun, ejekmu Baimei. Keduanya terus-menerus berselisih. Dari cara mereka menyapa satu sama lain hingga bagaimana mereka selalu mengatakan hal yang berlawanan, sepertinya mereka bahkan memendam rasa permusuhan dan niat jahat dalam kata-kata mereka terhadap satu sama lain, tetapi meskipun demikian, tak satu pun dari mereka yang marah sama sekali, seolah-olah mereka marah, terbiasa dengan hal itu. Kecepatan Yunce tidak cepat namun dia berhasil mengejar mereka. Pasalnya, dalam kondisi udara yang keruh, mereka juga sangat berhati-hati saat melaju. Yunce menghentikan langkahnya. Dari suara dan inderanya, dia hanya berjarak sekitar 300 meter dari 3 raja alam. Jika itu terjadi di lain waktu, kemungkinan besar dia akan ditemukan pada jarak ini, tapi berkat udara yang sangat berat dan keruh, dia tidak berada dalam bahaya. Namun dia tetap tidak berani mendekat. Dia memperlambat langkahnya hingga merangkak ketika dia mendengar suara mereka dan menjaga jarak dari mereka, mengikuti tepat di belakang tanpa suara. Dia hanya bisa melakukan ini, tidak bisa mundur atau maju. Kedalaman istana bawah tanah sungguh menakjubkan. Meski terus maju dalam waktu lama di udara keruh yang tebal, lorong itu masih tetap sempit seperti biasanya. Yunce mempertahankan keadaannya yang tidak terlihat saat dia dengan hati-hati mengikuti di belakang ketiga pria itu. Dia tidak punya cara untuk melewati mereka. Dia merasa tidak nyaman,
Tapi dia tidak cemas. Kenapa kita belum berada di bawah? Seberapa dalam tempat ini? Udara yang keruh semakin bertambah deras, tapi jalurnya sekarang sudah rata, kita harus segera menemukan jalan keluarnya. Tunggu, bau apa ini? Itu racun. Kembali. Suara yang datang dari depannya tiba-tiba berubah. Ketiga aura dari tiga raja alam besar kemudian menyerbu ke arah Yun Ce. Karena terkejut, Yun Ce menghentikan langkahnya. Dia tetap tenang dan tidak mundur. Sebaliknya, dia dengan kuat menahan diri dan menahan napas. Untungnya, semua aura dari tiga raja alam juga berhenti, dan tetap di sana. Mereka tidak merasakannya meskipun mereka sekarang lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Racun. Yun Ce perlahan melangkah mundur, mengangkat alisnya. Di depan tiga raja alam, di dalam udara keruh yang tebal dan gelap terdapat lapisan tambahan berwarna hijau tua. Racun hijau tua ini berputar-putar, menghalangi jalan keluar. Itu tidak menyebar seolah-olah terkunci di dalam area itu. Mu Baimei, Kaisar Nanli, dan Han Kuan semuanya berdiri di depan racun beracun. Ekspresi wajah mereka gelap. Mereka dengan cepat mengedarkan energi mereka yang dalam untuk mengeluarkan racun di dalamnya. Setelah beberapa waktu, wajah mereka perlahan kembali berwarna. Racun yang sangat kuat. Jika kita sedikit lebih lambat, saya khawatir perjalanan kita akan berakhir di sini. Jantung Han Kuan berdebar kencang. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tertinggal dari era primordial. Kaisar Nanli mundur setengah langkah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak era para dewa sehingga sebagian besar racun beracun seharusnya telah hilang, namun itu masih merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh manusia. Udara keruh di sini menekan kekuatan yang sangat besar, bertemu dengan racun semacam ini, saya khawatir kita berada dalam keadaan darurat. Mu Baimei mengerutkan kening. Ingin mencoba mengisi daya langsung. Han Kuan tiba-tiba bertanya. Jika Master Sekte Han merasa umurnya terlalu panjang, Anda bisa mencobanya, kata Kaisar Nanli lembut. Kami tidak tahu sejauh mana awan racun ini membentang. Ini bisa menjadi peregangan terus-menerus dan berlangsung bermil-mil. Saya khawatir kita bisa masuk, dan kemudian tidak pernah keluar lagi. Yun Ce berdiri diam, mendengarkan percakapan mereka dan mengerti bahwa mereka telah menemukan jalan keluar, tapi itu mengarah ke zona racun beracun. Racunnya sangat mengerikan, mampu menimbulkan ketakutan mendalam pada tiga realem king besar ini, sehingga menghambat perjalanan mereka. Sebuah ledakan yang sangat keras terdengar dari depan, mengguncang istana bawah tanah, dan pada saat yang sama suara kecewa dari Kaisar Nanli berkata, itu tidak berhasil, kita tidak bisa meledakkannya begitu saja. Racun yang sangat kuat, hanya seseorang di level Divine Sovereign yang dapat melewatinya tanpa terluka. Apakah memberikan rumput Kaisar Abadi kepada seseorang di alam bintang tengah adalah satu-satunya pilihan kita? Bagaimana kalau kita mencoba mencari pintu masuk lain? Kalaupun ada pintu masuk lain, kita tidak punya cukup waktu. Berita telah menyebar sejak lama. Saya memperkirakan dalam waktu sekitar 6 jam, akan ada alam bintang menengah, bahkan alam bintang atas ikut serta. Kami menghabiskan 1 hari penuh untuk membuka segelnya. Jika kita mencoba mencari pintu masuk lain, itu setara dengan menyajikan rumput Kaisar Abadi di piring perak kepada orang lain. Kalau begitu, haruskah kita mencoba menggunakan kekerasan dan langsung menyerang? Ada kemungkinan racun beracun tersebut tidak tersebar luas seperti yang kita khawatirkan. Sangat bagus. Kalau begitu aku akan mengundang Master Sekte Han untuk memimpin. Meskipun rumput Kaisar Abadi itu hebat, mempertaruhkan nyawaku padanya adalah sesuatu yang raja ini tidak akan pernah lakukan. Mereka adalah 3 raja alam yang hebat, individu-individu yang berada di puncak realem mereka, namun kini mereka terhenti karena racun beracun. Mereka merasa seolah-olah rumput Kaisar Abadi sudah sangat dekat, namun mereka bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah pun.
Kekuatan Raja Ilahi mereka yang perkasa tidak berdaya di hadapan racun ini. Mereka tidak mau berbalik dan pergi begitu saja dan menyerah pada rumput Kaisar Abadi. Mereka telah membayar mahal untuk memasuki istana bawah tanah ini, mereka sama sekali tidak mau menerima kekalahan begitu saja. Pikiran Yunce mulai membuat perhitungan, memunculkan beberapa kemungkinan. Dalam waktu singkat dia memutuskan untuk mundur secara diam-diam, dia mundur cukup jauh dari mereka dan menyingkirkan keadaan tak terlihatnya. Dia perlahan dan hati-hati mulai berjalan ke depan. Setelah menghilangkan ketidaktampakannya, meski ada tekanan dari udara keruh, kehadiran Yunce langsung terdeteksi oleh 3 Realm King. Sebuah suara yang kuat terdengar, siapa yang pergi ke sana? Alam jiwa ilahi. Aneh sekali, kecuali kamu ingin mati, cepat nyala ke sini. Ketiga aura penekan yang kuat mengunci Yunce. Yunce menarik napas dalam-dalam dan langkah kakinya semakin cepat, dia menembus setiap lapisan udara keruh dan segera tiba di depan 3 Raja Alam. Setelah melihat Yunce mereka bertiga menangis serentak, itu kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah tidak ada penjaga? Han Kuan menggeram. Yang menjaga pintu masuk adalah para tetua dari alam bintang 3 mereka, dia tidak percaya bahwa alam jiwa ilahi saja Yunce bisa masuk dengan paksa. Wajah Yunce penuh ketakutan dan kegelisahan. Dia buru-buru menjawab, Junior menemukan pertemuan yang tidak disengaja, memasuki formasi spasial, dan kemudian saya tiba-tiba menemukan diri saya di sini. Saya tidak pernah menyangka itu adalah istana bawah tanah yang dimasuki Yang Mulia, saya tidak bermaksud untuk mengganggu. Formasi spasia, wajah ketiga Realm King penuh dengan kecurigaan, tapi mereka tidak bisa tidak mempercayainya karena memaksanya masuk melalui pintu masuk adalah hal yang mustahil. Kaisar Nanli tertawa dingin, Raja ini ingat, namamu, Ling Yun, benarkan? Memasuki formasi spasial secara tidak sengaja. Hehe, benarkah itu? Mu Baimei mengangkat tangannya, itu mungkin saja. Alam rahasia ini memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya formasi penyegelan istana bawah tanah ini baru kami temukan kemarin. Ling Yun, karena kamu masuk secara tidak sengaja, silakan kembali ke pintu masuk. Saat kamu keluar, laporkan nama raja ini, tidak ada yang akan mempersulitmu. Buatlah dirimu langka. Kaisar Nanli tidak mau meliriknya lagi. Yunce tidak pergi seperti yang mereka duga, bahkan dia mulai berbicara, Yang Mulia, saat junior ini berjalan ke sini, saya tidak sengaja mendengar ada racun beracun yang menghalangi jalan Anda, sehingga mustahil untuk memasuki istana bawah tanah. Apakah yang Anda maksud adalah kabut hijau racun beracun ini? Mu Baimei menatapnya, itu benar, tapi ini tidak ada hubungannya denganmu, cepat pergi. Jika itu karena racun beracun ini, junior ini punya solusi untuk menghilangkannya. Yunce melanjutkan, kalimatnya ini menyebabkan ketiganya saling memandang, Kaisar Nanli tertawa terbahak-bahak, kami dapat mengandalkanmu. Hahaha. Mu Baimei menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tulus, adik, setelah mengatakan ini, mungkin kamu memiliki prestasi besar dalam seni racun, tapi ini bukan racun biasa, jika tidak, itu tidak akan menghentikan kita bertiga. Kalau begitu, bolehkah junior bertaruh dengan Yang Mulia? Oh, Mu Baimei mengangkat alisnya, memperlihatkan senyuman yang bukan senyuman, itu lebih menarik. Yunce mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah racun kehijauan yang berputar perlahan, jika junior dapat menghilangkan racun ini dan membantu Yang Mulia memasuki istana bawah tanah, maka saya akan meminta Anda mengizinkan saya mengikuti Anda ke istana bawah tanah untuk mencari Yang Abadi. Kaisar Rumput, bagaimana menurutmu? Dia membawa mutiara racun langit, melewati zona racun beracun ini atau menghilangkannya semudah membalik telapak tangannya. Ketiga Realm King tidak punya pilihan lain, karena sekarang mereka dihentikan oleh racun beracun, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Yunce.
Satu-satunya hal adalah meskipun dia tidak takut pada racun, menemani ketiga raja alam yang menyerang tanpa diragukan lagi berarti mencari kematian. Dia memikirkan gagasan serupa untuk muncul di hadapan mereka, membuat mereka melonggarkan kewaspadaan mereka dan kemudian menggunakan alasan untuk mencari racun beracun untuk menghilang ke dalam dan kemudian menjelajahi istana bawah tanah sendirian. Tapi untuk melakukan ini, dia harus sangat detail dan tepat. Selama auranya meninggalkan racun beracun, indera mereka akan mendeteksinya, dan jika ada di antara mereka yang bergerak, dia pasti akan mati. Bagaimanapun juga, mereka adalah tiga raja alam yang hebat, bukan orang bodoh. Akhirnya, dia memilih rencana menang bersama, meskipun akan menimbulkan kecurigaan mereka, namun tidak akan memicu niat membunuh. Hahaha, Kaisar Nanli menatapnya, tertawa terbahak-bahak, cemoohan dan cemoohan memenuhi matanya, hanya seorang junior di alam jiwa ilahi dan kamu bermimpi untuk bergabung dengan kami untuk mencari rumput Kaisar abadi. Pak tuamu, dermawanmu ini tidak hanya bodoh dan sombong, dia juga seekor katak yang rakus. Hahaha, Han Kuan mendengus dingin. Wajahnya juga menunjukkan bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yun Ce. Old Fox Nanli, beberapa kata tidak boleh diucapkan terlalu cepat. Mu Baimei dengan lembut menghela nafas, dia menoleh ke arah Yun Ce dengan wajah yang sangat serius, dan bertanya dengan tulus, Ling Yun, racun beracun ini sangat kuat, mencoba menghilangkannya bukanlah hal yang mudah. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Tentu saja Anda memiliki kualifikasi untuk masuk ke istana bawah tanah bersama kami. Jika raja ini tidak keberatan, mereka juga tidak akan keberatan. Bagaimana jika dia tidak bisa melakukannya? Kaisar Nanli mengejek sekali lagi. Jika dia tidak bisa, lalu kenapa? Mu Baimei membentaknya, jika dia bisa melakukannya, itu setara dengan bantuan surga kepada kita. Bahkan jika dia tidak bisa, Anda bahkan tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Rubah tua, kamu menjadi semakin kacau seiring bertambahnya usia. Kaisar Nanli menurunkan kedua alisnya dan tersenyum. Pak tuamu benar-benar pak tuamu, kekeke. Kalimatnya ini sepertinya memiliki arti lain tetapi dia tidak melanjutkan. Yun Ce mengungkapkan ekspresi rasa terima kasihnya, saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah memberi saya kesempatan ini. Senior, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Namun, jika junior berhasil dan kita masuk bersama, jika aku menjadi orang yang menemukan rumput Kaisar abadi. Hehe, tentu saja itu akan menjadi milikmu. Yun Ce tidak menyangka sebelum dia selesai berbicara, Mu Baimei sudah tertawa dan memberikan persetujuannya. Sebelum kami masuk ke istana bawah tanah, kami bertiga sepakat bahwa jika ada di antara kami yang menemukan rumput Kaisar abadi, itu akan menjadi milik orang itu dan kami tidak boleh mencoba merebutnya. Jika Anda benar-benar mampu menghilangkan racun beracun ini dan mengizinkan kami memasuki istana bawah tanah, Anda tentu saja akan disertakan dalam perjanjian. Lagi pula, raja ini bukanlah orang yang mengingkari kata-katanya dan keduanya juga bukanlah penjahat yang tidak tahu malu. Sepertinya Pak tuamu sangat percaya pada kemampuan anak ini dalam menghilangkan racun beracun. Nah, raja ini akan memiliki kesempatan untuk melihat prestasi yang membuka mata. Kaisar Nanli tertawa dingin, masih tidak mempercayai kata-kata Yun Ce. Hebat, junior tidak berani mencurigai Yang Mulia. Yun Ce mengangguk dan kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, berjalan melewati mereka dan berdiri di depan racun beracun. Dia perlahan mengangkat lengan kirinya, tangan kirinya memegang sepotong batu dalam yang bersinar yang memancarkan cahaya hijau giok terang. Batu yang dalam itu berukuran setengah kepalan tangan. Lampu hijau berdenyut dan energi yang dipancarkan tidak kuat namun murni. Kaisar Nanli mendengus, hanya berdasarkan ini. Hehehe, ini sungguh sebuah hal yang luar biasa.
Tapi suara cibirannya tiba-tiba berhenti. Begitu cahaya berwarna giok muncul, racun yang menyebar perlahan tiba-tiba muncul sebelum menghilang, meleleh lapis demi lapis. Setelah beberapa saat, 1 meter dari Yunce, racun hijau tua telah benar-benar lenyap, meninggalkan kegelapan dan udara keruh yang biasa. Yunce mulai maju. Langkahnya tidak lambat, tapi racun beracun juga akan menghilang ke belakang setiap langkah yang diambilnya, lapis demi lapis, seolah-olah ditelan oleh celah spasial yang tak terlihat. Ekspresi ketidakpercayaan terpampang di wajah Kaisar Nanli. Ketiga Realm King besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata mereka semua tertuju pada batu hijau giok di tangan Yunce. Racun beracun ini sangat menakutkan. Mereka telah mengalaminya secara langsung. Ketika Yunce mengatakan dia memiliki kemampuan untuk menghilangkannya, tidak ada satupun dari mereka yang mempercayainya, termasuk Mu Baimei. Hanya karena mentalitasnya yang tidak membiarkan peluang atau peluang sedikit pun berlalu begitu saja, dia membiarkannya. Siapa sangka dia akan menyaksikan keajaiban ini. Mereka bertiga saling memandang, wajah mereka terkejut. Adik kecil, batu suci apa yang ada di tanganmu itu? Ini sangat efektif. Mu Baimei berteriak. Sebagai Raja Alam, harta karun biasa tidak akan pernah membuatnya terkejut seperti itu. Kaisar Nanli tidak bisa tertawa lagi, dia dan Han Kuan menatap lurus ke arah Yunce. Yunce memasang ekspresi gembira. Dia buru-buru menjawab, Tuan Pulaumu, ini adalah barang yang diberikan tuanku sebelum aku berangkat berlatih. Dia mengatakan bahwa item ini mengandung kekuatan pemurnian yang sangat kuat, kecuali racun iblis dari wilayah ilahi utara. Item ini dapat memurnikan segala sesuatu di bawah langit, bahkan racun-racun. Ketika Yang Mulia berseru bahwa racunnya sangat kuat, Junior memang khawatir, tetapi benda ini sesuai dengan apa yang dikatakan tuanku. Ini bagus. Tuanmu, apa identitasnya? Kamu mengatakan bahwa kamu dilahirkan di alam Darkya, tetapi raja ini belum pernah mendengar ada ahli di alam Darkya yang mahir dalam seni racun, kata Kaisar Nanli dengan muram. Oh, Junior memang berasal dari alam Darkya, tapi sejak aku masih muda, aku telah mengikuti guruku kemanapun dan guruku bukan dari alam Darkya. Identitasnya, karena ada beberapa dendam dari orang lain terhadapnya, sebelum Junior keluar untuk berlatih, dia memperingatkanku untuk tidak menyebut namanya. Sebagai muridnya saya harus menghormati instruksinya, saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya. Yunce adalah gambaran kejujuran, tapi jujur saja mengutarakan omong kosong. Jadi begitu, Mu Baimei tidak bertanya lebih jauh dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Hanya berdasarkan harta karun ini, kami dapat dengan pasti mengatakan bahwa tuanmu pastilah seorang ahli yang hebat. Yunce mempercepat, dan racun beracun terus menghilang lapis demi lapis. Saya berterima kasih kepada Tuan Pulaumu atas kata-kata Anda, tetapi batu dalam yang memurnikan ini tidak dapat dianggap sebagai harta ajaib apapun. Guru pernah berkata bahwa itu hanya ada satu kegunaannya. Setelah kekuatan pemurniannya dilepaskan sepenuhnya, itu akan menjadi batu biasa yang tidak berguna. Oh, sayang sekali, jawab Mu Baimei, tidak yakin apakah harus mempercayainya. Setelah maju 2 hingga 3 kilometer, batu pemurni di tangan Yunce mulai menjadi lebih gelap, dan pada saat ini, racun beracun tiba-tiba mulai menjadi sangat tipis. Saat Yunce terus berjalan, racun hijau tua menghilang dalam sekejap. Di depan mereka tidak ada lagi lorong gelap melainkan pintu batu yang tampak sangat tebal dan berat. Sukses! Yunce menangis gembira. Untungnya bentangan racun beracun ini tidak terlalu lama. Sepertinya pintu batu di depan kita ini sepertinya adalah pintu keluar, oh, tidak, pintu masuk. Beberapa kilometer adalah jarak yang sangat dekat bagi para praktisi jalan ilahi yang mendalam,
Namun racun beracun yang menakutkan ini sebenarnya telah membuat ketiga Realem King besar ini tidak berdaya untuk melewatinya. Mereka harus benar-benar bergantung pada praktisi muda alam jiwa ilahi untuk melewati zona racun beracun. Ketiga raja itu tidak berekspresi tetapi mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Tepat di balik pintu batu itu, sangat mungkin, disitulah letak rumput kaisar abadi. Setelah mengeluarkan begitu banyak usaha, mereka akhirnya akan menuai hasilnya. Namun mereka tidak terburu-buru maju secara impulsif, mereka malah berhenti. Mereka bertiga melihat batu pemurnian di tangan Yun Ce yang telah kehilangan kilaunya. Adik kecil, bisakah kamu membiarkan raja ini melihat batu suci di tanganmu? Haha, batu suci yang luar biasa, raja ini merasa sangat penasaran. Mu Baimei memiliki wajah ramah dan kata-katanya diucapkan tanpa ancaman atau paksaan apapun. Setelah mendengarnya Yun Ce langsung menjawab, tentu saja tidak ada masalah. Saat dia berbicara, dia tanpa ragu meletakkan batu yang dalam itu ke telapak tangan Mu Baimei, namun ekspresinya agak gelap. Meskipun kami berhasil memurnikan racun beracun, saya khawatir kami telah menghabiskan semua kekuatan pemurniannya juga. Bagaimanapun juga, ini adalah hadiah dari guru. Mu Baimei menyapu perasaan rohnya melalui batu setelah menerimanya. Ekspresi kekecewaan memenuhi matanya saat dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini memang batu dalam yang sangat biasa. Terlebih lagi, benda itu telah memurnikan area tersebut dengan kecepatan tinggi dan mereka bersama Yun Ce sepanjang waktu, tidak mungkin baginya untuk mematikannya tepat di depan mata mereka. Mu Baimei mempercayai Yun Ce dan mengembalikannya padanya. Sangat disayangkan, tapi istana bawah tanah ini berhasil melahirkan rumput kaisar abadi, yang berarti pasti ada banyak peluang indah lainnya di dalamnya. Keuntungannya bahkan mungkin melebihi batu khusus ini. Yun Ce mengangguk, junior juga berpikir begitu. Saat dia hendak menyingkirkan batu yang dalam, sebuah suara yang mendominasi tiba-tiba berteriak, biarkan raja ini melihatnya. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, batu yang dalam itu telah menghilang dari telapak tangannya dan muncul di telapak tangan Kaisar Nanli. Dia melihatnya dan dengan mendengus kecewa dia melemparkannya kembali ke arah Yun Ce, meskipun tidak ada gunanya sekarang, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh tuanmu kepadamu, simpanlah dengan baik kalau begitu. Setelah selesai, dia mengambil langkah besar menuju pintu batu. Setelah melihat kedua tanggapan mereka, Han Kuan secara alami tidak lagi tertarik pada batu suci, dan dengan cepat mengikuti Kaisar Nanli. Pintu batu itu tingginya beberapa puluh meter dan memiliki aura yang sangat kuno di sekitarnya. Meski sudah lama berada di sini, tidak ada setitik pun debu di permukaannya. Serangkaian simbol aneh terukir di atasnya tetapi tidak ada indikasi aura bahwa itu adalah formasi yang mendalam. Mungkin pernah terjadi, tetapi karena bertahun-tahun yang tak ada habisnya, hal itu telah hilang sepenuhnya. Sepertinya tidak ada segelnya. Setelah mengamatinya beberapa saat, Kaisar Nanli tiba-tiba mengulurkan tangan. Semburan energi besar yang sangat besar mengalir ke pintu batu. Boom. Tidak ada hambatan atau perkembangan aneh seperti yang mereka duga. Di bawah telapak tangan Kaisar Nanli yang sedang menguji, pintu batu yang tebal dan berat itu hancur, membuat puing-puing beterbangan ke segala arah. Di depan mata mereka, sinar garis terang menyinari lorong gelap tempat mereka berada. Mereka berempat tercengang. Tempat ini berada sangat jauh di bawah tanah. Kegelapan dan ketiadaan cahaya memang lumrah, namun di depan mereka ada cahaya yang seolah-olah datang dari luar. Di balik pintu itu tidak ada reruntuhan atau sisa-sisa istana kuno yang dipenuhi udara keruh. Itu sebenarnya adalah lahan hijau yang luas dan tak terukur. Ada air mengalir, suara kicau burung, bahkan aroma rahmat tercium di udara. Udara bersih dan segar yang dibawa oleh angin sangat kontras dengan udara yang tebal dan keruh sehingga mereka tidak dapat memahami situasinya.
Ini adalah alam rahasia di dalam alam rahasia. Mu Baimei berkata dengan suara rendah setelah dia berdiri diam untuk waktu yang lama bersama dua raja alam lainnya. Alam kuno Laut Ilusi awalnya merupakan dunia independen yang ditinggalkan sejak era para dewa, namun pemandangan di depan mereka bukanlah istana bawah tanah seperti yang mereka duga. Ini jelas merupakan dunia yang sepenuhnya mandiri. Dunia merdeka didirikan di dalam dunia merdeka. Ini berarti ini adalah dunia lapisan ketiga. Itu benar, namun itu tidak sepenuhnya independen. Aura tempat ini sepertinya terhubung dengan hukum alam kuno Laut Ilusi, atau kita tidak akan bisa merasakan kehadiran rumput kaisar abadi, kata Han Kuan dengan tenang. Hahaha, ini luar biasa. Kaisar Nanli tertawa dan melangkah melewati pintu batu. Mu Baimei dan Han Kuan tidak mau ketinggalan dan segera menyusul setelahnya. Yun Ce hendak mengikuti di belakang mereka tapi alisnya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia dengan ganas berbalik, menatap kegelapan di belakang mereka. Tindakan anehnya menarik perhatian Mu Baimei. Dia berbalik dan bertanya, "Adik, ada apa?" Yun Ce berbalik dan menggelengkan kepalanya, "Tidak banyak, mungkin karena aliran udara, imajinasiku mungkin bertingkah. Saya merasa seolah-olah ada seseorang di belakang kami." Tatapan dan perasaan roh Mu Baimei kemudian menyapu area di belakang mereka. Dia terkekeh, "Selain kami berempat, tidak mungkin ada orang lain yang hadir. Masuklah." Itu adalah dunia yang luas dan terbuka penuh dengan tanaman hijau subur. Bahkan dengan penglihatan Raja Ilahi, mereka tidak dapat melihat sampai akhir. Udaranya begitu murni sehingga sangat kontras dengan udara keruh yang mengelilingi mereka sebelumnya. Ada berbagai macam bunga dan tumbuh-tumbuhan eksotis di sekitarnya. Sejauh mata memandang, ini tampak seperti alam rahasia keabadian. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka seharusnya berada di bawah tanah yang dalam dan gelap. Banyak sekali dunia yang benar-benar menyimpan banyak keajaiban di dalamnya. Sebuah dunia rahasia di dalam dunia rahasia, ini adalah pembuka mata lain bagi Yun Ce. 3 Realm King besar di depannya naik ke udara. Mereka tidak tega menikmati pemandangan. Mereka melepaskan indera roh mereka hingga batas kemampuannya, mengamati sekeliling mereka. Tidak apa-apa. Aura tingkat tinggi ini, tidak diragukan lagi adalah rumput kaisar abadi. Kaisar Nanli menangis kegirangan. Auranya sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan terlalu cepat bahagia. Ia adalah kaisar di antara rerumputan, ia dapat menyebarkan auranya ke beberapa jenis flora dan fauna yang menyamar. Menemukannya tidak akan mudah dan khawatir rubah tua sepertimu tidak akan seberuntung itu, kata Mu Baimei tanpa malu-malu. Kaisar Nanli tidak mau membalas. Dia berbalik dan terbang dengan cepat ke arah tertentu. Han Kuan tidak berbicara dan terbang ke arah lain. Mu Baimei tidak langsung terbang. Dia menoleh ke Yun Ce dan tersenyum. Ling Yun, kami bisa memasuki negeri ini semua berkat usahamu. Karena kami sudah sepakat sebelumnya, tentu saja kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Aura rumput kaisar abadi di luar sangat tipis, namun sangat kental di sini. Tidak ada keraguan bahwa itu ada di sini. Jika Anda beruntung menemukan rumput kaisar abadi, maka itu akan menjadi milik Anda. Raja ini tidak akan dengan paksa merebutnya darimu. Jika keduanya berubah pikiran, raja ini tidak akan mengizinkannya, Anda dapat beristirahat dengan tenang dan mencarinya. Yun Ce mengungkapkan rasa terima kasihnya dan membungkuk kegirangan, dimengerti. Tuan pulaumu sangat baik hati, junior ini sangat menghormatimu. Saya berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan ini. Mu Baimei tertawa dan menggelengkan kepalanya, jangan sebutkan itu. Kalau bukan karena kamu, kami bertiga bahkan tidak akan bisa masuk. Jika ucapan terima kasih harus disampaikan, kami seharusnya mengucapkan terima kasih. Namun, sehubungan dengan Immortal Emperor Grace, kamu masih sangat muda. Dalam hal kemampuan pencarian,
Saya khawatir Anda tidak dapat dibandingkan dengan kami 3 orang lama, jadi pastikan Anda tidak lupa memperhatikan peluang lain jika peluang itu muncul. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Pulau Mu, jawab Yunce. Mu Baimei mengangguk sebelum berbalik untuk terbang, menuju ke arah yang sama sekali berbeda dari 2 lainnya. Setelah 3 raja alam besar meninggalkan pandangannya, ekspresi wajah Yunce benar-benar lenyap. Dia mengangkat tangan kirinya dan melihat telapak tangannya, lampu hijau berkedip pelan. Berdasarkan respons Sky Poison Pearl, dia mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke depan di mana dia berada, sudut mulutnya membentuk senyuman, sangat dekat, rumput kaisar abadi, ini milikku. Yunce mulai terbang lurus ke depan. Mu Baimei tidak salah. Tempat ini bisa melahirkan rumput kaisar abadi dan akan memiliki beberapa harta karun langit dan bumi tingkat tinggi lainnya, tapi Yunce tidak terganggu. Dia berlari lurus ke arah yang ditunjuk oleh mutiara racun langit, seolah-olah dia mengambil 1 detik kemudian untuk mengambilnya akan membuat 3 Realem King besar lainnya bisa merebutnya darinya. Dia harus mendapatkan rumput kaisar abadi. Selama dia bisa mendapatkan rumput kaisar abadi, itu akan dianggap sebagai tugas besar yang telah terselesaikan.